Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Kita sudah sebutkan tadi, amalan soleh maksudnya adalah amalan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ketahuilah ini merupakan kabar gembira bagi kita. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan akan bernilai soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan, mensekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita salat pertama awalnya dari rumah kita melangkahkan kaki ke masjid murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi sampai ke masjid barangkali ada dorongan-dorongan lain. Oh, kita ketemu Bapak Fulan. Oh, Bapak Fulan itu adalah direktur di perusahaan saya. Oh, Bapak Fulan itu adalah bos saya. Nah, kelihatannya agar saya ada mendapatkan satu kedudukan tersendiri di hati Pak bos saya harus kelihatan sholatnya lebih bagus lagi. Padahal di awal dia sholat, melangkahkan kaki dari rumah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi niat itu terpalingkan. Bahkan dia syirikatkan, dia gabungkan antara ikhlas dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dari kategori bahwasanya amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sababun nuzul, sebab turun ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Ayat ini sebab kenapa dia diturunkan karena ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini berkata, "Amba'ani amma as'aluka anhu." Kata Ubadah bin Samit mengatakan, "Aku akan ceritakan kepadamu tentang apa yang kau pertanyakan kepadaku." Jadi ada seorang tabi'in datang kepada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Dia bertanya tentang sebuah pertanyaan. Kata sahabat Ubadah bin Samit, aku akan jawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, ara'aita rajulan yusalli yabtaghi wajha Allah wa habba an yuhmad. Kata laki-laki tersebut, wahai Ubadah bin Samit, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki, dia salat, dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas, murni ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia ingin dipuji. Kemudian bagaimana pula pendapatmu tentang seorang yang berpuasa? Dia ikhlas, murni puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia ingin agar dipuji dari amalan tersebut. Wa yahujju, kemudian dia berhaji, ibadah haji. Kemudian ibadah haji yang dia lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Tapi di sisi yang lain dia ingin disanjung, dipuji oleh orang lain. Faqala Ubadah, maka Ubadah pun menjawab, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan sedikit pun ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala. Puasa yang dia kerjakan tidak mendapatkan pahala. Bahkan haji yang dia kerjakan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membacakan sebuah hadis, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang mengamalkan sebuah amalan, dalam amalan tersebut dia mensekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan orang tersebut dan amalannya. Artinya aku tidak butuh terhadap amalan dan orang tersebut. Ana aghna syuraka anisyirki. Aku termasuk orang yang tidak butuh terhadap sekutu-sekutu yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku termasuk orang yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu yang lainnya. Kalau ada orang yang beramal, lalu dalam amalan tersebut dia mensekutukanku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan orang tersebut dan aku tidak butuh terhadap amalannya. Artinya tidak ada pahalanya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala.